diklat di Damba ini sudah berjalan ya dari akhir tahun kemarin 2019, bahkan saat itu juga ketika saya simposium dengan Pak Yudi juga ya ada di Jakarta, kami tuh bersama-sama menghadiri simposium. Di situ di launching gitu ya. Jadi pertama kali diperkenalkan mengenai program-program yang ada di P4TK, salah satunya adalah di Damba ini. Nah, jadi pada waktu itu sudah dibuka beberapa diklat ya. Hanya saat itu saya sakit sehingga tidak bisa menyelesaikan pelatihan yang pertama ya, itu angkatan yang pertama. Kemudian lanjut lagi ada angkatan kedua dan sekarang alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk ikut angkatan yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, salam sejahtera, selamat siang untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak di hari libur ini ya, harinya keluarga, tapi Bapak Ibu semua sudah mau untuk meluangkan waktu kita belajar dan berbagi bersama. Ini mengenai salah satu program dari P4TK IPA ya. Namanya adalah Didamba. Nah, Didamba ini singkatan dari Diklat, Daring, Masif, dan Terbuka P4TK IPA ya. Apabila Bapak Ibu ingin ikut gitu ya, berbagai pelatihan yang ada di P4TK IPA ini bisa langsung ke portal ini ya, Didamba p4tkipa.net. Nah, kemudian nanti tinggal pilih jangan lupa nanti login atau masuk dulu ya. Kalau belum punya akun, maka di sini nanti ada daftar atau bisa juga beberapa kursus membolehkan akses pengguna sebagai tamu gitu. Nah, kebijakan dari Didamba ini kalau kita sudah pernah ikut pelatihan, maka itu tidak diperbolehkan untuk ikut lagi ya. Jadi agar semuanya merasakan ya, tidak satu orang terus-terusan ikut pelatihan. Nah, jadi ketika sudah ikut salah satu maka disarankan untuk tidak ikut lagi, berbagi dengan yang lain ya. Jadi memberikan kesempatan juga pada Bapak Ibu guru yang lain untuk mengikuti pelatihan di Damba ini ya. Saya close dulu ini. Kita ke halaman awal saja. Nah, kita bisa lihat di halaman depannya ya, ini adalah Pak Nang Ahmadi, Kepala P4TK IPA. Kemudian kita langsung lihat apa saja pelatihan yang ada. Nah, dimulai dari level SD, SMP ya, kemudian ada mata pelajaran IPA, fisika, kimia, biologi, ada yang berhubungan dengan media, ada yang umum. Nah, contoh kalau kita mau lihat yang SD, tinggal diklik saja, kemudian nanti Bapak Ibu tinggal pilih apa pelatihan yang menjadi minat Bapak Ibu semua. Nah, misalkan mau penerapan materi kajian bilangan dalam menyelesaikan soal-soal IPA SD ya, nah ini gitu. Atau pelatihan yang lain mangga, itu tinggal dipilih. Nah, untuk kali ini saya mengikuti di bagian umum ya. Nah, di bagian umum ini saya memilih pelatihan mengenai analisis ini soal pilihan ganda berbasis kompetensi ilmiah ya. Dan bisa dilihat banyak lagi tema-tema pelatihan yang menarik ya. Bisa mengenai pendidikan kesehatan reproduksi remaja, kemudian komunikasi dalam pembelajaran ya, digital tools ini. Nah, seperti itu bisa diikuti, bisa dipilih ya. Sekarang kita langsung saja. Saya ingin berbagi apa yang sudah saya dapatkan mengenai analisis dan penyusunan soal pilihan ganda berbasis kompetensi ilmiah. Nah, jadi di pelatihan ini ada beberapa tahap. Tahap yang pertama itu
kami mempelajari ya mengenai pelatihan yang kami pilih gitu ya. Berarti kalau saya mempelajari analisis soal PG IPA berbasis kompetensi ilmiah, ya itu pengampunya atau narasumbernya adalah Ibu Eka Danti dan Pak Kandi ya. Kemudian ketika pembelajaran itu juga ada Vicon. Nah, Viconnya itu menggunakan big blue button. Jadi langsung masuk ke tadi yang home-nya PM4TK IPA, kemudian nanti di situ di bagian general tadi yang video itu ada link untuk mengikuti video conference-nya kemarin itu sebanyak 2 kali. Kemudian bentuk pelatihannya itu berupa LMS ya. Jadi kalau saya analogikan itu bagi Bapak Ibu yang pernah mengajar di SMA terbuka, itu bentuknya seperti LMS Si Ajar yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat, atau ya berbasisnya seperti Moodle gitu ya. Nah itu jadi ketika kita mengerjakan satu, nah maka itu akan tercentang komplit, kemudian baru bisa masuk ke kegiatan berikutnya, begitu seterusnya. Tapi mohon maaf tidak bisa saya perlihatkan sekarang karena sudah ditutup ya, dan itu juga merupakan kewenangan atau hak ciptanya dari PM4TK IPA. Oke, kita lanjut. Jadi dimulai dari literasi ilmiah ya. Nah, literasi itu kemampuan untuk memilah, memahami dan memanfaatkan pengetahuan. Nah, jadi kemampuan untuk memahami dan mengevaluasi pengetahuan ilmiah secara kritis untuk mencapai suatu tujuan ini dikemukakan oleh Britt dan kawan-kawan pada tahun 2014. Kemudian literasi ilmiah itu disampaikan ya dalam Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD dalam program for International Student Assessment PISA. Mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi ya mengenai PISA. Nah, pada tahun 2015 dan 2018 yaitu mengenai kemampuan untuk memahami isu-isu sains terkait ya berbagai isu, kemudian gagasan-gagasan sains menjadi warga negara yang reflektif. Nah, tuh kemudian mulai tahun 2015 OECD juga menegaskan bahwa literasi sains itu terkait dengan pemahaman ya mengenai hal penting untuk diketahui, dinilai, dan dilakukan dalam suatu situasi dan melibatkan sains serta teknologi. Nah, secara nasional maupun internasional, literasi ilmiah sangat penting untuk menghadapi tantangan utama pemenuhan kebutuhan akan air bersih dan makanan, pengendalian penyakit, kecukupan penyediaan energi, dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Ini menurut UNEP ya 2012. Nah, jadi kalau ada pertanyaan apakah literasi ilmiah ini penting, apakah soal-soal mengenai kompetensi ilmiah ini penting, jawabannya adalah iya ya. Soal-soal berbasis ilmiah ya berhubungan dengan kompetensi ilmiah itu nanti berkolerasi dengan literasi ilmiah, dan itu sangat penting karena untuk menghadapi tantangan utama dunia saat ini ya, tentang penghematan energi, upaya hemat energi, global warming ya, kemudian isu-isu terutama mengenai lingkungan itu. Nah, selanjutnya literasi ilmiah tiap warga negara dipengaruhi oleh sikap terhadap sains. Nah, ya. Jadi di literasi ilmiah ini maka ada hubungan sikap warga negara ya terhadap sains, mulai dari ketertarikannya, berarti rasa keingintahuannya, kemudian penilaian terhadap penyelidikan ilmiah, dan ada rasa kepedulian terhadap lingkungan. Dan menurut saya literasi ilmiah ini ya harus dimiliki oleh semua warga negara, bukan berarti hanya pada orang-orang yang memang passionnya itu, senangnya itu dalam IPA gitu, tidak ya. Tapi untuk orang lain yang ada di bidang sosial misalnya, psikologi ya, dan lain sebagainya itu juga perlu gitu. Karena tetap efeknya itu adalah nanti global untuk bumi, untuk dunia gitu ya. Lalu ada istilah kompetensi dan keterampilan ilmiah. Nah, jadi
dalam praktek sains, kompetensi ilmiah itu sangat penting karena berhubungan dengan kemampuan kognitif utama. Jadi Bapak Ibu mungkin sudah pernah mendapatkan pelatihan atau bahkan di sini sudah hebat-hebat ya dalam menyusun soal yang berhubungan dengan high order thinking skill atau HOTS ya. Nah, jadi di kompetensi ilmiah ini memang erat kaitannya dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi ya, dalam penalaran deduktif induktif, kemudian berpikir kritis ya, transformasi informasi, berarti pengubahan satu bentuk ke dalam bentuk lainnya ya, interpretasi data seperti itu. Nah, ini pengertian dari OECD di tahun 2017. Lalu, nah, ini bentuk kompetensi dan keterampilan ilmiah ya dalam soal PISA di tahun 2015. Jadi, ada 3 kompetensi ilmiah ya. Ada menjelaskan fenomena secara ilmiah, artinya mampu mengenali, memaparkan, mengevaluasi hal-hal yang terkait fenomena alam dan teknologi. Kemudian setelah bisa menjelaskan, itu ada kemampuan juga mengevaluasi. Jadi tidak berurutan ya kompetensi ilmiah ini. Jadi bisa mana saja yang dimiliki oleh guru dan siswa. Jadi bukan berurutan 1, 2, 3 menjelaskan, mengevaluasi, menginterpretasi, tapi bisa jadi dalam suatu konteks, dalam suatu kondisi itu dia hanya menginterpretasi data saja. Ya, yang ketiga, menginterpretasi data dan bukti secara ilmiah, atau di kondisi yang lain dia hanya mengevaluasi dan merancang penyelidikan ilmiah. Tuh. Atau kondisi yang pertama, menjelaskan fenomena secara ilmiah. Nah, di tabel sebelahnya itu ada bentuk-bentuk keterampilannya. Ini bisa dilihat ya. Kalau menjelaskan itu dari mengingat ya dan menerapkan pengetahuan ilmiah secara tepat, mengidentifikasi, membuat dan menetapkan, mengajukan dan seterusnya. Kemudian kalau mengevaluasi, nah ya mengevaluasi ini cirinya adalah pertanyaan. Jadi adanya keterampilan untuk mengidentifikasi pertanyaan yang ilmiah, membedakan mana yang tidak ilmiah, mengajukan pertanyaan tersebut ya. Nah, itu ciri dari mengevaluasi dan merancang penyelidikan ilmiah. Untuk menginterpretasi itu cirinya dia mampu tadi transformasi informasi. Jadi dari pengubahan data bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Kemudian bisa juga ya ini membedakan argumen mana yang ilmiah, mana yang berbasis pertimbangan lainnya. Berarti ini sangat relevan dengan hoax ya. Jadi kalau ada informasi-informasi nih, berarti di sini kemampuan menginterpretasi data itu penting ya. Jadi mana nih data yang benar-benar ilmiah atau hanya hoax ya, hanya untuk status aja gitu ya. Nah, kemudian ada juga ciri lainnya di menginterpretasi data ini, siswa bisa atau kita ya guru dan siswa itu mengevaluasi argumen dan bukti-bukti ilmiah dari berbagai sumber. Ada koran, ada internet, ya, jurnal ilmiah, atau juga pesan WhatsApp atau media sosial lainnya itu. Lanjut lagi. Nah, sekarang mengapa dipilih soal pilihan ganda? Ya, jadi kan ini judulnya adalah analisis dan penyusunan soal pilihan ganda, ya. Nah, jadi di pilihan ganda ini kan ada option, kemudian ada pokok soalnya ya. Jadi ada stemnya, ada optionnya, kemudian terdiri dari beberapa jawaban, salah satunya adalah kunci jawaban. Nah, kunci jawaban itu adalah jawaban yang paling benar ya. Nah, tapi bisa jadi peserta didik yang tidak menguasai materi itu akan memilih jawaban pengecoh ya. Lalu beberapa keunggulan dari soal pilihan ganda itu dapat diberikan skor dengan mudah, cepat, objektivitasnya tinggi, mengukur berbagai tingkat kognitif, ya, berarti mulai dari C1, C2 sampai C6 gitu ya. Kemudian mencakup ruang lingkup materi yang luas. Nah, tapi ada keterbatasannya,
yaitu perlu waktu relatif yang lama untuk menyusun setiap soalnya ya. Apalagi kalau memang kita membuat sendiri soal tersebut. Kemudian sulit membuat pengecoh yang homogen dan berfungsi. Lalu terdapat peluang untuk menebak kunci jawaban. Nah, apakah semua soal bisa dijadikan bentuk pilihan ganda? Ya, jawabannya adalah tidak. Ya, tidak bisa dipaksakan ya semua soal itu menjadi pilihan ganda. Nah, contohnya ini. Golongan hewan yang tidak bertulang belakang disebut titik-titik-titik. Pilihannya ada vertebrata, ada invertebrata, lalu option yang lain untuk pengecohnya kita pilih apa? Ini kan soal IPA di SMP ya. Nah, ini tidak bisa dijadikan untuk soal pilihan ganda. Jadi bentuknya bukan bentuk pilihan ganda. Mungkin yang cocok adalah bentuknya bentuk isian singkat atau bisa benar salah gitu ya. Nah, ya karena salah satu faktornya adalah amat sulitnya membuat pilihan jawaban pengecoh yang baik itu ya. Lalu mohon maaf kalau gambarnya agak buram ya, ini jadi dari sumber yang saya peroleh memang sudah seperti ini. Jadi di kompetensi ilmiah tadi ada 3, ada menjelaskan fenomena ilmiah, mengevaluasi, dan merancang penyelidikan, serta menginterpretasi data. Nah ini dipengaruhi oleh 3 ya, ada konteks. Konteksnya apa? Personal, lokal, atau nasional, atau global. Yang ketiga berarti global itu berarti universe ya, lebih luas lagi. Kemudian pengetahuannya berupa isi atau materi, prosedural, atau epistemik. Nah, jadi di kompetensi ilmiah ini ada istilah pengetahuan epistemik. Nah, pengetahuan epistemik ini berhubungan dengan kemampuan untuk menganalisis secara ilmiah. Jadi, seperti apa hipotesisnya, kemudian nanti bentuk pertanyaannya itu ilmiah atau tidak. Nah, jadi yang saya pahami pengetahuan epistemik ini berhubungan dengan keterampilan sains ya, atau tahapan-tahapan di metode ilmiah itu. Kemudian yang ketiganya ada tuntutan kognitif, mulai dari rendah, menengah, dan tinggi. Oke ya. Sekarang kita langsung saja ke contoh soal. Contoh soal mengenai soal analisis pilihan Jadi ini soal pilihan ganda ya, yang berbasis kompetensi ilmiah. Nah, jadi satu tadi konteksnya global ini, kemudian indikator kompetensi ilmiahnya menjelaskan fenomena secara ilmiah, dan tuntutan kognitifnya tinggi. Nah, di sini ada contoh soalnya. Air kran di perumahan negara-negara Singapura, Jepang, Australia itu ya bisa langsung diminum karena prosesnya seperti 1-6 diperlihatkan ya. Dari sumber air tanah, kemudian kedua penampungan air, ada penyaringan, ada penambahan klorin, pengujian kualitas air kran. Nah, pertanyaannya, meskipun perusahaan air minum di Indonesia, ini yang PT PAM, telah menerapkan proses pengolahannya itu dengan standar yang sama seperti pada gambar ini ya. Namun ternyata keran yang mengalir di perumahan Indonesia belum terjamin layak untuk langsung diminum. Nah, menurut Anda gangguan pada proses mana yang mungkin menjadi penyebabnya? Nah, itu ya contoh soalnya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah biasa ya, saya yakin udah pada bisa nih tentang soal-soal HOTS, nggak akan kaget ya itu. Kemudian untuk konteks personal sekarang ya, kalau tadi kan nasional itu global, lokal atau nasional. Nah, kalau sekarang yang personal berarti lebih ke masing-masing siswanya. Indikatornya sekarang mengevaluasi dan merancang penyelidikan secara ilmiah. Kemudian kognitif yang dituntut juga tuntutannya tinggi ya. Nah, ini disadur dari soal PISA nomor S505Q02. Nah, seorang koki pembuat roti mengamati bahwa berat adonan menjadi berkurang setelah beberapa jam dibiarkan.
Ia ingin melakukan percobaan untuk membuktikan dugaan bahwa pengurangan berat adonan tersebut dipengaruhi oleh penambahan bubuk ragi yang mengandung makhluk hidup. Manakah 2 dari 5 rancangan berikut yang harus dibandingkan oleh sang koki dalam percobaannya? Nah, ya, ini langsung ada gambarnya 1, 2, 3, 4, 5. Dilihat, ini timbangan, kemudian ini bentuknya adonan tepung air garam, yang ini setengah porsi, kemudian ini tanpa ragi, ya. Nah, berarti jawabannya mana? Rancangan 1 dan 2 dibandingkannya 1 dan 3, 2 dan 3, 3 dan 4, 4 dan 5, ya. Nah, jadi kalau dari tuntutan kognitif tinggi ini berarti si anak atau siswa itu dituntut untuk berpikir beberapa langkah, ya. Jadi ada beberapa dulu tingkatan berpikirnya. Berarti kan harus menganalisis dulu soalnya seperti apa, kemudian nanti dia mau membandingkan berarti bentuk adonannya, ya, lalu yang satu ditambah ragi, yang lain tidak ditambah ragi, berhubungan dengan tujuan soalnya itu, ya. Yang diberikan oleh pengampu, ya. Nah, kemudian nanti kita diminta untuk membuat soal-soal berbasis kompetensi ilmiah, ya. Itu seperti yang ada di kisi-kisi soal. Nah, ini kompetensi dasar, kemudian kelas, kemudian materi, kemudian konteksnya, terus indikator kompetensi ilmiah, berarti pilih dari 3 tadi beserta bentuk keterampilannya. Lalu tuntutan kognitifnya apa? Ya. Nah, ini contoh soalnya ini. Jadi kompetensi dasarnya menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan serta penerapan teknologi reproduksi tumbuhan dan hewan. Bioteknologi, ya, kelas 9, kemudian konteksnya global. Nah, kompetensi ilmiah yang dipilih adalah menjelaskan fenomena secara ilmiah, mampu mengenali, memaparkan, dan mengevaluasi. Sedangkan bentuk keterampilannya menerangkan implikasi potensial sains bagi masyarakat. Tuntutannya tinggi. Nah, ini bentuk soalnya. Jadi ada stimulus dulu, ini berupa bacaan, ya, bahwa pada tahun 1997 dunia heboh, ya, ada cloning domba namanya Dolly, ya. Kemudian ini prosesnya. Nah, pertanyaannya, jika domba A adalah penghasil rambut bahan wool terbaik dan berumur panjang, sedangkan yang domba B adalah penghasil daging terbaik dan tumbuh dengan cepat, keuntungan apakah yang diharapkan dari cloning domba seperti cara mendapatkan Dolly tersebut? Nah, kunci jawabannya adalah A, akan dihasilkan lebih banyak persediaan rambut bahan wool bermutu tinggi. Nah, ini pengecohnya, dihasilkan daging domba dengan jumlah lebih banyak secara lebih cepat, kemudian lebih banyak daging domba, dan seterusnya, ya. Nah, ini Bapak Ibu contoh kisi-kisinya. Nah, sekarang contoh dari soal yang saya buat. Jadi seperti apa sih yang saya kirimkan, ya, kemarin tuh. Nah, ini adalah soal yang menurut pengampu, ya, menurut Bu Eka Danti itu benar, ya. Jadi kami diminta untuk mengumpulkan 3 soal, tapi subhanallah, ya, itu 3 soal pun, ya, tadi salah satu ininya kan untuk soal pilihan ganda itu adalah sukar untuk membuatnya, ya. Jadi ini memerlukan waktu beberapa hari gitu, ya. Kemudian ketika diperiksa, alhamdulillah ini ada satu soal yang menurut beliau itu sudah sesuai dengan kisi-kisinya. Jadi Bapak Ibu semuanya kan di sini guru-guru kimia, ya, udah udah nggak aneh, ya. Jadi kompetensinya itu menjelaskan konsep asam dan basa serta kekuatannya dan kesetimbangan pengionannya dalam larutan. Ini materi kelas 11, maaf ya Bapak Ibu, bukan kelas 12. 11, kemudian asam basa, kemudian konteks
konteksnya personal, saya pilih personal. Nah, indikator kompetensi ilmiah yang saya pilih adalah mengevaluasi dan merancang penyelidikan ilmiah, mampu menguraikan dan memberikan penilaian terhadap satu penyelidikan ilmiah dan mengajukan cara-cara untuk menjawab pertanyaan secara ilmiah. Jadi, keterampilan ilmiah yang saya pilih itu adalah mengidentifikasi pertanyaan yang diselidiki dalam suatu kajian ilmiah. Tuntutan kognitifnya tinggi. Nah, jadi sebagai gambaran nanti, kalau Bapak Ibu mengikuti pelatihan analisis soal PGI berbasis kompetensi ilmiah ini, nanti diwajibkan untuk membuat kisi-kisi soal. Kisi-kisinya itu terdiri dari 3 ya, jadi ada 3 soal karena 3 itu kompetensi ilmiah tadi ya, mulai dari menjelaskan, mengevaluasi, kemudian interpretasi. Nah, itu 3-tiganya harus terwakili. Nah, tapi keterampilan ilmiahnya dipilih saja salah satu tadi dari yang tabel sebelah kanannya, itu tinggal dipilih. Nah, saya mendapatkan ini bahan ya, stimulusnya itu bacaannya itu dari jurnal ya, ini jurnal Science ya, ini dari Pak Warsito ini ya, ini dan kawan-kawan. Kemudian nah, disampaikan di sini bahwa ekstrak bahan alam terdiri dari rimpang, buah, sayur, bunga, dan ini diujikan pada pH sekian dari 0 sampai 14. Ternyata dari 20 jenis ekstrak bahan alam yang diuji diperoleh 5 ekstrak bahan alam yang berpotensi digunakan sebagai indikator alami ya. Kemudian pada pH test stripnya menunjukkan respon positif, perubahan warnanya beragam ya, diperlihatkan pada gambar 1. Nah, ini ya. Dari pH 0 sampai 14 itu ada ekstrak kol ungu yang A, kemudian rimpang kunyit, kemudian bunga rosella, kemudian bunga kecombrang, terus bunga mawar merah ya. Nah, kelima ekstrak tumbuhan tersebut, ekstrak kol ungu, kunyit, mawar merah, kecombrang ini ya. Nah, bahwa ekstrak kol ungu dapat digunakan sebagai indikator alami, ini nanti bisa dibaca ya bacaannya ya. Nah, kemudian pada pH yang semakin tinggi ini ada zat aktif yang namanya antosianin ya. Maka nanti kondisinya terion. Nah, pada yang semakin kecil, pH yang kecil itu antosianinnya berada pada kondisi netral sehingga ada perubahan warna. Bunga mawar, rosella, rimpang dapat digunakan sebagai indikator asam basa alami. Masing-masing tumbuhan penghasil warnanya karakter warna tertentu pada setiap perubahan pH. Nah, pilihlah pertanyaan yang paling tepat untuk dijawab dengan hasil penelitian tersebut. Maka kita buat optionnya, bagaimana membuat indikator alami asam basa dari kol ungu, kunyit, mawar merah, kecombrang, dan bunga rosella. Tidak bisa dijawabkan oleh bacaan tersebut, ya tidak ada cara pembuatannya. Bagaimana pengaruh zat antosianin pada kol ungu, mawar merah, kunyit, kecombrang pada larutan asam basa? Tidak dijelaskan juga, kan ini hanya menjelaskan bahwa perubahan warna itu ya karena adanya zat antosianin. Terus, apa dampak penggunaan ekstrak kol ungu, kunyit, mawar merah, dan lain sebagainya pada lingkungan? Tidak sesuai. Nah, pertanyaan yang sesuai adalah bagaimanakah perubahan warna ekstrak kol ungu, kunyit, mawar merah, kecombrang, dan bunga rosella pada larutan HCl 0,001 molar. Nah, berarti kan dari sini kita cari dulu pH-nya, kemudian nanti dilihat pada gambar ya, pH berapa. Nah, kemudian warnanya apa saja untuk kol ungu, kunyit, mawar merah, kecombrang, bunga rosella. Itu mungkin pertanyaan ke option yang kelima. Apa saja 20 ekstrak bahan alam yang diuji ya? Tidak disampaikan di sini. Ini kan hanya dari 20 jenis bahan alam diperoleh tuh kan. 20 jenis bahan alam diperoleh 5. Tidak disampaikan apa saja 20 jenisnya. Nah, itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Nah, tipsnya adalah jangan takut untuk mencoba. Pokoknya sok aja dicoba ya.
dibuat aja, karena kan nanti dibantu juga sama Bu Eka Danti, dicek gitu ya. Nanti beliau akan memberikan feedback, memberikan apa namanya tuh hasilnya. Oh ternyata ini harusnya seperti ini dikembangkan kembali. Jadi alhamdulillah kalau menurut saya bermanfaat itu mungkin Bapak Ibu. Akhir kata, terima kasih banyak untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah bisa bergabung hari ini. Semoga apa ya yang kita dapatkan hari ini itu bermanfaat, kemudian berkah ilmunya untuk kita semua. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, atas segala hal-hal yang tidak apa ya kurang berkenan untuk Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi tetap jaga kondisi, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga hatur nuhun. Hatur nuhun Bapak. Aduh udah pakai face shield. Pak, semangat Pak.